Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita awali kajian kita sore hari ini, diawali dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah itu ilmu yang akan kita pelajari ini akan bisa membawa manfaat kepada kita. Tapi pasti itu membawa manfaat. Yang akan kita pelajari bersama adalah petunjuk Allah, ya, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kita baca dulu ayat yang sedang kita bahas. Terakhir adalah kita mensyukuri nikmat sehat. Sudah sempat lah. Oke, mensyukuri nikmat sempat. Ya. Kesempatan kita hidup di dunia ini dibatasi dengan kematian. Ya. Oleh karena itu kita baca dulu yang ada hubungannya dengan cerita tentang batas kesempatan kita, yaitu mati. Kita baca dulu surat Ali Imran ayat 185. Kita baca dulu surat 3 ayat 185. Ya. Sudah ketemu? Yo, diawali dengan ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhyiha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sekali lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhyiha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi. Wa innama tuwaffawna yaumal qiyamah faman yuhyiha 'anin wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa ta'ul ghurur. Ya. Itu di situ Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, mati itulah selesainya kesempatan kita dalam hidup ini. Jadi kesempatan yang diberikan Allah pada kita dibatasi dengan mati. Nah, yang perlu kita pikirkan, kita mencari bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Nah, coba perhatikan di ayat tadi, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tadi Allah di situ menjelaskan, dan sungguh pada hari kiamat itulah Allah akan memberikan ujurakum, ujrah, akan memberikan hadiah
atau pahala pada hari kiamat. Pahala yang sempurna akan diberikan Allah nanti pada hari kiamat. Terus faman yuhyiha anin nari wa udhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, terus wa udhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia itulah orang yang mendapatkan kemenangan atau mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kesuksesan, boleh ya, mendapatkan kejayaan ya. Jadi ukuran sukses dan tidak sukses, menang dan kalah, untung dan rugi, ukurannya apa? Orang dikatakan itu adalah orang yang sukses. Itu orang dikatakan dia adalah orang yang menang. Kita katakan dia adalah yang jaya, menang, sukses. Oh, yang itu adalah orang yang kalah, celaka, bangkrut bisa. Apa ukurannya? Surga dan neraka. Oleh karena itu, kesuksesan kita jangan kita ukur dengan wis rampung kuliah oleh gawean, belum sukses. Karena itu pekerjaan yang kita dapatkan di dunia ya, sementara tidak. Pekerjaan yang kita dapatkan sementara tidak. Sementara, semua yang ada di dunia ini semuanya sementara. Yang tidak di sementara itu adalah surga dan neraka. Jadi untung dan rugi, sukses dan tidak, menang dan kalah, ukurannya adalah surga dan neraka. Kalau kita mendapatkan kemenangan di dunia ini sementara tidak. Sementara, semua yang di dunia bersifat sementara. Oleh karena itu, jangan mengukur sukses. Mas ini sukses. Apa buktinya sukses? Kuliahnya belum selesai sudah dilamar untuk mau diberi pekerjaan. Ada enggak? Ada kan? Sukses, senang. Setelah itu bekerja kan sementara. Anda bekerja terus, tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan. Tapi ada berhentinya tidak? Pensiunnya ada enggak? Iya kan? Kalau kontrak ya selesai masa kontraknya ya. Enggak ada kan orang yang bekerja di dunia ini selama-lamanya. Mau tidak mau setelah usianya sudah tua 60 tahun pegawai negeri ASN harus pensiun kan. Oleh karena itu menang kalah, untung rugi, sukses gagal, ukurannya surga dan neraka. Maka dari itu harus ditanamkan dalam benak kita bahwa semua yang saya dapatkan di dunia ini adalah bersifat sementara. Maka jadi apapun Anda nanti, selesai kuliah, kalau kuliah, selesai belajar, lulus kuliah, setelah kuliah cari pekerjaan, profesinya apapun Anda,
Apakah jadi pekerja apa, silahkan. Kan tidak tahu, karena yang atur siapa? Rezekinya siapa yang atur? Allah. Nah, makanya jangan disesali, menyesal. Aduh, saya kuliah ngoyo-ngoyo jebulane tekan nggone bahasa nyambet gawe wing dadi kaya kene. Syukuri tetap. Jadi apapun profesi Anda, ya, catat dan dengar baik-baik, kalau bisa mengantarkan Anda bisa masuk surga, itulah sukses. Walaupun Anda jadi apalah karyawan dengan gaji yang minim, gajinya sedikit, tapi ternyata dengan gaji yang sedikit itu mampu mengantarkan Anda selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, berarti itu adalah sukses. Karena kesuksesan itu adalah ukurannya surga. Ada enggak surga sementara? Enggak ada kan? Nonton, oh di surga sementara. Enggak ada. Kalau sudah masuk surga itu, coba baca surat Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum dzalika liman syarab. Itulah. Walaupun Anda nanti bekerja jadi bukan pejabat tinggi dengan gaji yang banyak, tapi kok itu bisa menyelamatkan Anda dari neraka, bisa masuk surga, itu sukses. Atau sebaliknya, Anda bekerja, nah menurut orang-orang, wah bagus sekali dia, sekarang jadi pejabat tinggi dengan gaji yang banyak, tapi itu mengantarkan Anda masuk neraka, rugi apa tidak? Rugi. Anda diterima bekerja di satu perusahaan atau pegawai apapun dengan gaji yang besar, tapi ternyata itu adalah uang yang akan menyebabkan Anda masuk neraka, berarti Anda rugi, celaka. Karena di neraka itu Anda akan menderita selama-lamanya. Ada dalam Al-Quran nanti disebutkan berabad-abad di dalam neraka. Satu abad berapa tahun? 100. Nek berabad-abad, beratus-ratus tahun kan? Mau menderita beratus-ratus tahun? Rugi kan? Ya itulah. Maka yang penting jangan ngarani, wah saya harus bisa jadi ini dengan gaji sekian. Apapun yang telah ditetapkan Allah bagi kita, jadi apapun, ya, walaupun dipandang sebelah mata oleh masyarakat, oleh orang lain, tapi kalau pekerjaan itu akan menyebabkan Anda masuk surga, itulah keberuntungan, kesuksesan. Ya. Sama tidak di surga dan di neraka? Tidak sama kan? Ya, coba lihat surat Al-Hasyr ayat 20. Surat 59 ayat 20. La yastabi
Betul? Nah. Yo baca bersama-sama 1, 2, 3. Nah. Apa terjemahannya? Tidak sama orang yang ada di mana? Tidak sama. Terus? Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, memperoleh keberuntungan, memperoleh kesuksesan. Jadi penghuni surga itulah yang dikatakan orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka kesempatan hidup di dunia ini yang hanya sebentar harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mensyukuri nikmat sempat, memanfaatkan kesempatan hidup di dunia ini untuk mengantarkan kita masuk surga. Sukses, menang, jaya. Ya. Tapi kalau tidak, rugi. Nah, karena itu seluruh potensi yang ada pada kita harus kita manfaatkan untuk meraih surga. Ya. Jadi ini itu harus tertanam di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Jangan sampai yang namanya sukses itu hanya sukses sementara, yaitu sukses dunia. Presiden sementara enggak? Kenapa sementara? Batasi apa? Kan dibatasi presiden 5 tahun, bisa diperpanjang 5 tahun lagi, mau diperpanjang mati, ya. Bisa kan? Belum habis masa jabatannya terus sudah mati, ada enggak? Ada. Nah, karena itu jangan mengukur kesuksesan itu dengan sukses dunia. Maka tadi kembali surat Ali Imran ayat 185, faman yuhyiha anin nari wa udhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia itulah orang-orang yang beruntung, orang yang menang. Maka sungguh dia itulah orang-orang yang sukses. Nah, kalau bisa memang berusaha sukses dunia dan akhirat. Nah, tergantung niatnya jenengan. Kalau Anda hanya kepingin sukses dunia, akhiratnya tidak dapat. Tapi kalau Anda dari sekarang sudah niat ingin sukses akhirat, dunianya pasti dapat. Yo buka surat 11 ayatnya 15 dan ayat 16 kalau tidak salah. Surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Sudah ketemu? Salah satu. Coba ada yang baca? Baca ayat 15-nya. Ya, silakan.
Ya, baca terjemahannya. Yang 15 dulu terjemahannya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Coba anak putri baca dulu salah satu. Ya, silahkan. Betul. Ada tamu, Mas? Ada tamu? Coba. Baca terjemahannya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan hiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, terus? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Ya. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi gini, yang siapa yang dia niatnya golek dunia, Allah mengatakan akan saya berikan sesuai dengan niatnya. Kalau dia mencari dunia, saya beri dunia dan tidak akan dirugikan. Tapi itulah orang yang tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kecuali neraka. Jadi kalau Anda niatnya golek dunia, dunianya diberi. Tidak akan dirugikan. Bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan, kemewahan dunia, Allah akan memberikan. Di akhirat dapat apa? Neraka. Dan semua yang didapatkan di dunia nanti di akhirat hilang tidak? Mobilnya hilang enggak? Rumahnya hilang enggak? Semuanya hilang kan? Musnah. Oh, sudah dapat penter, ketika mati ikut dikubur bersama penternya, ngesek-seki nggon. Ya enggak ada gunanya, di sana pun rusak, enggak bisa dipakai. Oleh karena itu, dari sekarang silahkan Anda belajar apapun, silahkan Anda bekerja apapun, jangan dengan niat sekedar mencari dunia. Sekarang buka dulu surat 42 ayat 20.
Udah ketemu? Udah ketemu? Terus coba Mas bacakan, siapa salah satu baca? Ya, silakan. Baca terjemahannya. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Ya. Nek niate golek dunya kei dunya. Tapi akhiratnya tidak diberi apa-apa kecuali neraka. Tapi kalau Anda mencari niatnya mencari akhirat, maka dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kalau ingin dapat dunia akhirat, maka niatnya golek akhirat. Pasti dapat dunia akhirat. Nek Anda niate golek dunia tok, dapatnya dunia tok, akhiratnya tidak dapat. Semua yang ada di dunia musnah. Paham ya? Maka kesempatan di dunia ini yang hanya pendek diniati untuk mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan di akhirat. Yo, sekarang buka 28:77. Udah ketemu? Yo, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Wabtaghi dunya ahsanallahu ilaika wa sadaq. Ya, carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tapi jangan dilupakan bagianmu di dunia. Jangan dilupakan bagian kita di dunia. Artinya dunia itu bukan tujuan. Tujuannya adalah akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia butuh makan, butuh pakaian, jangan lupakan itu. Cari makan. Tapi hidup bukan untuk cari makan. Cari pakaian. Kita hidup bukannya sekedar untuk cari pakaian. Karena itu hanya sebagai sarana untuk hidup, jangan lupakan bagian di dunia. Tujuannya adalah akhirat, dunianya jangan dilupakan. Oleh karena itu, pekerjaan apapun nanti yang Anda dapatkan,
bekerja apapun, dimanapun, diniati untuk mencari keuntungan di akhirat. Pasti dunianya dapat. Ya. Ada peribahasa begini, kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaulah dapat, pastilah tak banyak. Kalaulah banyak, pastilah hanya sementara. Ya. Walaupun banyak kan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, jangan mencari yang bersifat sementara. Cari kebahagiaan yang tidak sementara. Cari kebahagiaan yang selama-lamanya. Di mana? Di akhirat. Karena di akhirat itu adalah kita hidup dalam masa yang sangat panjang. Maka semua potensi yang ada pada diri kita gunakan untuk mendapatkan akhirat. Mata kita jangan kita gunakan hanya sekedar untuk mendapatkan dunia. Pikiran kita, ilmu kita, tenaga kita jangan sekedar untuk mendapatkan akhirat. Jangan sekedar untuk mendapatkan dunia. Tapi untuk mendapatkan akhirat, dunianya pasti dapat. Karena semua yang kita cari di dunia ini, nanti di akhirat itu akan musnah. Nah, itulah mensyukuri nikmat sempat. Mumpung masih muda, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Itulah pesan Rasulullah. Lah nek sudah seperti simbah kadung wis tuwa niki. Nah ya. Gunakan masa tuamu sebelum modar gitu. Iya. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Karena di mana saja mati itu pasti akan mendatangi kita. Coba lihat surat An-Nisa ayat 78. Ainama ya. Ainama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kita berada, mati pasti akan mendatangi kita. Mesti akan menjumpai kita di mana saja. Walaupun bersembunyi di dalam benteng yang kokoh. Umpatan Tamudimawan tidak bisa menghindar dari kematian. Nah, mumpung itu masih hidup sebelum datang kematian, kita gunakan untuk mencari bekal kehidupan setelah kematian. Setelah kehidupan dunia ada kehidupan di akhirat yang jangka waktunya sangat panjang. Tempatnya hanya dua, surga atau neraka. Tempatnya hanya itu. Asal kita dari mana dulu? Orang tua kita asalnya dari mana? Surga kan? Adam dan Hawa dari mana? Surga.
bukan Jogja. Asalnya surga. Nah, kalau kembalinya kita tidak tersesat, kita harus bisa kembali ke surga. Kalau kembalinya ke neraka itu namanya tersesat. Manfaatkan mumpung masih muda, sebelum datang tua. Kalau sudah tua, tenaga sudah ringkih, pikiran sudah kelalenan, sudah lupa. Saya tadi sholat asar, datang ke masjid, sudah masbuk, ikut masbuk. Datang sudah tahiyat pertama, saya terus ikut tahiyat pertama. Berarti saya kurang berapa rakaat? 2 rakaat. Sudah selesai salam, saya nambahi berapa rakaat? Nambahi 1 rakaat kok. Karena sudah tua lupa. Aduh. Wis kadung assalamualaikum, njuk wis menyatrot. Ngentut. Ya. Aduh payah tadi. Baru nambahi 1 rakaat kurang. Akhirnya saya kembali ke rumah. Wudu lagi. Sholat sendiri 4 rakaat. Begitulah kalau sudah tua. Lupa. Saya punya HP 2. Kenapa 2? Kalau Android itu untuk telepon sulit ya, suaranya tidak jelas. Saya gunakan telepon yang ini mesti. Nih, tahan banting. Nih, wira-wira kebanting-banting ora popo. Nah. Tapi kalau Android pura-wiri dibantingi terus kan ya udah dirusak. Nah, kalau pakai ini ya ngomong halo jelas. Tapi coba kalau pakai Android apalagi sinyalnya tidak begitu bagus. Suaranya halo. Nah, saya punya 2. Tapi karena sudah sering lupa, nglethake kelalen. Nglethake dhewek goleki ora ketemu. Terus makanya saya Bapak ini saya beli dompet untuk HP supaya tidak lupa. Setelah saya beli dompet, HP saya wadai di situ semua 2. Tapi apa? Sing keri ora mung siji. Sing keri lorone karo tase. Iya itulah, kalau sudah tua itu, oleh karena itu gunakan waktu masih muda. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di mahsyar ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak merasakan kepanasan, yang tidak merasakan kesusahan nanti di mahsyar. Salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah adalah pemuda yang aktif beribadah. Sregep ibadah aja ngenteni nek wis pensiun. Kalau tak ibadah sing temenan ngembene ning nyambet gawe pun pensiun. Wis pensiun wis umure tuyuk-tuyuk. Wis kelalenan. Ya. Dan yang celaka lagi kita sudah ditambahi punya penyakit B, budek. Ya. B1 budek, ora genah. Ya. Apalagi B2 apa? Beser. Ya. B3 apalagi? Bingungan. Ya udah. Kalau mau beribadah jangan nunggu tua, mumpung masih muda. Maka pemuda yang aktif beribadah itulah nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah di yaumil akhir. Kan ada orang yang mau kalau tak sregep ngaji ngembenek pun pensiun, oh ngaji ngenteni pensiunan. Bahasan wis pensiun ngaji sregep.
Tapi buasan ngaji senengane golek pojokan. Dadi kiai pepet. Nang pepetan terus khusyuk banget. Nah, biasanya kan gitu kalau sudah tua. Nah, kok ucek-ucek mat, lah nggih niki idepe nggo yun-yunan terus karo setan tadi. Idepe ganduli karo setan ngene, ceneng ngene selapukane ngene terus. Jadi mumpung masih muda, sregep menghafalkan Quran yang terbagus juga ketika masih muda akan cepat hafal. Kalau sudah tua, hari ini hafal, besok pagi lupa. Saya ngapal ke 30 juz, saya ngapal juz 30 wae. Juz 30 wae sing apal banget sing apal Al-Fatihah. Jadi jelas ya Mas, mumpung masih muda jangan tunda-tunda. Masa muda, kemarin ada yang alumnus dari sini anak putri, saya sarankan untuk kuliah, saya arahkan untuk bisa gratis kuliahnya, karena dengan berbagai macam alasan nggak mau. Iman-iman tuh kesempatan tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Insya Allah nanti kan kita lanjutkan pada minggu Ahad depan. Nikmat apa lagi yang akan kita bahas? Mensyukuri nikmat apa lagi? Nikmat iman sudah, nikmat Islam sudah, nikmat sehat sudah, nikmat sempat sudah kan? Alhamdulillah. Nah, maka tinggal ini. Monggo kita hari bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.